Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI. Kata AI pasti sudah terasa tidak asing lagi di era teknologi sekarang ini. Hampir setiap hari, aktivitas manusia selalu disertai dengan AI. Secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Saat ini, AI telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti search engine, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Cortana. Selain itu, pengembangan AI telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Salah satunya adalah penggunaannya dalam kendaraan otonom yang memungkinkan kendaraan melaju dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Selain itu, penggunaan tersebut AI juga memiliki potensi besar untuk memajukan bidang-bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Pada presentasi kami ini, AI terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama, definisi dan manfaat AI. Kedua, masalah dan ruang keadaan. Ketiga, searching. Keempat, reasoning. Kelima, sistem pakat. Keenam, fungsi logis. Ketujuh, jaringan saraf tiruan. Dan yang kedelapan, multilayer perceptron. Definisi AI atau Artificial Intelligence merupakan mesin yang bisa bekerja layaknya manusia. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan manusia dalam memahami bahasa, belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Definisi AI ini mencangkup berbagai metode seperti machine learning, neural network, dan natural language processing yang digunakan untuk membuat sistem cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas tertentu tanpa intervensi manusia. Manfaat 1. Meminimalisir kesalahan manusia. Layaknya robot ciptaan manusia lainnya, Artificial Intelligence didesain untuk membantu manusia menghemat energi dan waktu, seperti pengecekan gramatikal, penerjemahan, dan pekerjaan profesional lainnya, termasuk di bidang otomotif. Artificial Intelligence akan mengoreksi dan memberi saran pada kesalahan atau kekurangan yang Anda buat dalam suatu pekerjaan. Kedua, AI meningkatkan produktivitas bisnis. Produktivitas bisnis yang biasa menggunakan kecerdasan AI adalah kegiatan customer service. Para karyawan customer service sangat kewalahan menghadapi banyak pelanggan datang dengan beragam masalah terkait bisnis, sehingga mereka harus benar-benar mengingat dan memahami semua solusi yang tepat dalam beberapa menit. Apabila sebuah customer membutuhkan kecepatan balas dalam waktu singkat, penggunaan AI chatbot pun dirangkai sedemikian rupa mirip bahasa alami manusia yang responsif, kapanpun diatur untuk membantu tugas ini, mulai dari penjualan barang hingga barang diterima oleh pelanggan dan pencatat finansial. Bisnis mudah dikerjakan dengan instan. Yang ketiga, andalan di dunia kesehatan. Andalan di dunia kesehatan membutuhkan diagnosa pasien dengan indikator-indikator tertentu.
lalu menghemat energi dokter sehingga penekanan biaya yang dititik beratkan ke pasien bisa dilakukan. Masih menggunakan machine learning seperti dalam dunia pendidikan, AI akan menggunakan dataset besar dan menemukan pola indikator yang telah diatur, antara lain melacak riwayat rekam medis pasien, konsultasi digital, serta menawarkan solusi terbaik dalam bentuk resep obat maupun lainnya. Masalah dan ruang keadaan. Masalah adalah kondisi atau situasi yang dapat menghambat individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Ruang keadaan adalah ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin untuk mendeskripsikan sebuah masalah dengan baik. Cara mendefinisikan masalah: mendefinisikan suatu ruang keadaan, menentukan suatu ruang keadaan, menetapkan satu atau lebih tujuan, menetapkan kumpulan aturan. Searching adalah salah satu metode penyelesaian masalah dengan pencarian solusi pada suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam kecerdasan buatan, ada beberapa jenis searching yang digunakan untuk mencari solusi atau jawaban dari masalah yang diberikan. Beberapa di antaranya adalah: 1. Searching brute force, mencoba semua kemungkinan solusi secara berurutan untuk menemukan yang optimal. 2. Searching heuristik, menggunakan aturan atau strategi yang berdasarkan pengetahuan domain untuk mempersempit ruang pencarian. 3. Searching depth first, melanjutkan ke simpul paling dalam pada setiap langkah dalam ruang pencarian. 4. Searching breadth first, menjelajahi semua simpul pada tingkat saat ini sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. 5. Searching breadth first, memilih simpul berdasarkan fungsi evaluasi yang mengindikasikan seberapa dekat simpul tersebut dengan solusi. Reasoning atau penalaran yang merupakan teknik penyelesaian masalah dengan cara mempresentasikan masalah ke dalam basis pengetahuan atau knowledge base, menggunakan logik atau bahasa formal, bahasa yang dipahami komputer. Tujuan reasoning dalam AI adalah untuk memungkinkan sistem cerdas untuk membuat kesimpulan, membuat keputusan, atau menyelesaikan masalah secara otomatis berdasarkan informasi yang dimiliki. Dengan menggunakan reasoning, AI dapat menghubungkan data yang berbeda, menerapkan aturan logika, dan menghasilkan hasil yang lebih akurat dan bermakna. Sistem pakar adalah program yang berisi pengetahuan manusia atau bertingkah laku seperti manusia expert. Manusia pakar yang pada aplikasinya membantu menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Contoh sistem pakar AI adalah sistem yang dapat mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan pengguna. Misalnya sistem pakar AI untuk mendiagnosa penyakit kulit berdasarkan gambar dan deskripsi gejala, atau sistem pakar AI untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam bidang seperti keuangan, hukum, atau teknologi berdasarkan informasi yang diberikan pengguna. Fungsi logis merupakan bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Nah, adapun tujuan dari bukti logis adalah untuk memodelkan dan mengatasi ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Bukti logis memungkinkan sistem AI untuk mengelola data yang tidak tepat atau tidak jelas dengan menggunakan konsep derajat keanggotaan. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam bentuk menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinopsis dalam jaringan saraf tiruan. Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan keluaran suatu neuro. Fungsi aktivasi adalah net masukan atau kombinasi linear masukan dan bobotnya. Multiplier perceptron atau MLP adalah
Salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neutron. Tujuan dari multiplier AI adalah untuk memungkinkan interaksi antara berbagai agen AI dalam lingkungan permainan atau simulasi. Nah, adapun contoh multiplier AI dapat mencakup permainan video, AI musuh atau rekan tim yang berinteraksi dengan pemain atau AI lainnya dalam lingkungan permainan. 2. Simulasi lingkungan, AI kendaraan atau entitas yang berinteraksi satu sama lain dalam simulasi lalu lintas, lingkungan perkotaan atau simulasi lainnya. Nah, terus bagaimana dengan penerapan AI? Contoh penerapan AI yang pertama adalah chatbot. Dengan bantuan AI, kita dapat mengajukan pertanyaan apa saja, dan AI akan menjawab pertanyaan tersebut. Caranya, masuk ke Google Chrome, kemudian di bagian pencarian, ketikkan ChatGPT. Pilih bagian yang paling atas atau yang paling pertama. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini dan kalian tinggal tulis pertanyaan-pertanyaan dan AI akan menjawab pertanyaan tersebut. Contoh penerapan AI selanjutnya yaitu asisten Google. Google meluncurkan fitur asisten Google, di mana asisten Google ini menggunakan teknologi AI yang dirancang untuk melakukan pekerjaan layaknya seorang asisten, seperti menyetel alarm, mencari lokasi jalan, mengirim pesan, dan masih banyak lagi. Contoh penerapan AI selanjutnya yaitu generator gambar. Dengan memanfaatkan teknologi AI, kita dapat membuat gambar hanya dengan melalui teks saja. Dengan mengetik beberapa keterangan mengenai gambar yang diinginkan, maka AI akan membuat gambar tersebut. Caranya dengan mendownload dulu aplikasi pembuat AI generator di Play Store. Setelah itu akan tampil seperti ini.
Kalian tinggal mengetik keterangan gambar yang kalian inginkan. Kemudian klik hasilkan. Tunggu beberapa saat dan AI akan membuat gambar berdasarkan keterangan dan gaya art yang dihasilkan. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.